Oke, sip. Jalan. Oke, Mbak Nanti sudah live. Baik, selamat malam. Selamat malam, selamat datang rekan-rekan yang sudah join di Mindset pada malam hari ini. Saya juga ingin menyapa pada rekan-rekan yang ada di YouTube, kanal YouTube kami. Sebelumnya, terima kasih untuk rekan-rekan juga sudah senantiasa ikut kegiatan Mindset sebelumnya. Untuk malam ini, izinkan saya untuk membuka acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang sudah senantiasa sabar menanti untuk bisa join pada malam hari ini. Izinkan saya untuk mengenalkan diri saya. Jadi yang setiap hari mengchat di grup itu adalah saya. Nama saya Dainty Entiarso. Sekarang kesibukannya masih menjadi mahasiswa semester akhir. Kebetulan jurusannya K3 dan saya di Universitas 11 Maret Surakarta. Ini buat apa? Lalu untuk mengenal lebih jauh, saya akan menjelaskan mengenai profil kami dari Mindsafe. Bantah terus kon. Ya, Mbak Dainty, tolong di unmute lagi Mbak Dainty. Mbak Dainty di unmute. Ya, Pak. Ya, tolong di unmute. Sembari menunggu layar share screen kami. Sebentar, kenapa ada kesulitan? Oke, awas. Kesulitannya udah. Masih menunggu layar kami. Dainty, ada yang bisa dibantu? Ini masih menunggu share screen-nya, Pak. Oh, oke.
belum bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak-bapak sama Ibu-ibu, tadi sepertinya ada dari Mbak Danti sendiri kayaknya sepertinya ada masalah sinyal. Jadi untuk saat ini saya ambil alih dulu sebentar. Oke, selamat malam. Terima kasih atas semuanya. Halo Pak Ali Sugiarto. Ketemu di sini Pak. Kita nggak pernah ketemu ya Pak ya. Ada tatap muka juga nih gara-gara di sini nih. Iya, nggak pernah ketemu itu. Iya, Bosowa gimana Pak? Bosowa? Sudah hilang sekarang, sudah di PLTU. Oh, jadi PLTU? Enggak, udah dipindah ke PLTU. Oh, gitu. Iya. Oke Pak, selamat mengikuti. Terus yang lainnya, terima kasih atas kehadirannya. Untuk Sama-sama. mempersingkat waktu, karena kita sudah telat juga nih, sudah lewat 20 menit ya. Saya serahkan langsung ke Pak Hari Gautama sebagai pematerinya. Silakan Pak Hari. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya, ini ada kendala teknis dari hostnya. Dia sepertinya karena dia berada di daerah yang di ujung-ujung sana gitu ya. Jadi sepertinya sinyalnya dihilang tiba-tiba. Oke, teman-teman, acara kita malam ini kebetulan giliran saya yang perlu berbagi ya. Karena kemarin-kemarin itu sudah ada Bang Winar, sudah ada juga Pak Suhud gitu ya. Dan kali ini adalah giliran saya berbagi. Dan saya yakin materi kali ini sebenarnya materi yang saya yakin juga sudah banyak teman-teman yang paham gitu ya. Walaupun juga banyak juga yang mungkin benar-benar ingin tahu tentang materi ini. Terlepas dari itu, ini adalah proses berbagi gitu ya. Jadi kalau memang misalnya nanti ada hal-hal yang menurut teman-teman perlu ditambahkan, ya monggo ditambahkan saja supaya kita bisa saling memperkaya. Begitu, sambil saya menyiapkan screen ya. Nah, jadi materi kita adalah tentang risk assessment dalam perspektif ISO 31000 ya. Materi ini secara judul kayaknya berat banget gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan secara lebih ringan gitu ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan maknanya. Ada banyak sekali penerjemahan terhadap ISO 31000 karena ini akan sangat tergantung background dari orang yang membaca materi ini gitu ya. Materi 31000 ini gitu ya. Dan memang sama seperti OSAS atau misalnya ISO 45000 atau misalnya sama seperti ISO 9001 dan yang lainnya gitu ya. Tidak ada penerjemahan yang secara harfiah terhadap sebuah standar. Gitu ya. Karena ini adalah standar yang sifatnya adalah bukan standar teknis ya, tapi standar apa namanya ya? Ya standar sistem gitu ya. Nah, maka bisa saja nanti apa yang saya sampaikan mungkin secara aplikasi atau secara teknis yang teman-teman rasakan ya, yang teman-teman pernah rasakan aplikasinya di tempat teman-teman, mungkin saja bisa berbeda gitu. Dan itu fine gitu, karena memang sekali lagi dalam kesempatan ini sebenarnya saya lebih akan cenderung lebih menekankan ke filosofi ya, lebih ke filosofi bagaimana sih risk assessment. Di judul ini teman-teman bisa lihat ya, saya di sini di judul ini membuat goresan. Ya, teman-teman bisa lihat sini. Sebenarnya saya sudah pernah bawa materi ini beberapa kali gitu ya. Dan judulnya sebenarnya bukan ini judulnya yang saya taruh sebelumnya, tapi saya taruh judul yang di tengah-tengah ini. Kenapa? Karena orang itu familiar dengan kata-kata HIRA DC. Kamu tahu nggak cara membuat HIRA? Bahkan saking ngetrennya HIRA DC ini dijadikan materi training gitu ya. Materi training seolah HIRA DC ini menjadi menjadi sebuah tool dalam melakukan risk assessment. Tapi bagaimana posisinya nanti kita lihat gitu ya. Ada yang HIRA DC, ada yang HIRA RC, ada yang HIRA C. Nah, belum lagi macam-macam, ada yang HIRA aja, ada yang IBPR gitu. Ya, macam-macam. Nah, nanti akan kita coba cari tahu apa sih bedanya gitu dan sebetulnya sama atau beda gitu kan. Nah, jadi kita akan berdiskusi dalam 1,5 jam dan sebenarnya gini. Saya sih kepengen kita interaktif ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang saya tanyakan, teman-teman bisa memberikan respon, baik itu di chat maupun melakukan unmute. Unmute sementara saya kasih tipsnya, teman-teman bisa menekan spasi kalau pakai laptop ya. Kalau pakai
Kalau pakai apa namanya? Kalau pakai handphone sih saya belum tahu fasilitasnya. Tapi kalau pakai laptop, teman-teman kalau pengen ngomong ya atau memberikan komentar atau misalnya memberikan tanggapan ketika misalnya saya bertanya, teman-teman bisa menekan spasi. Spasi ramai ya, terima kasih antusiasnya luar biasa. Sebelum saya masuk ke acara ini, saya menambahkan, saya menginformasikan apa yang harus disampaikan oleh Mbak Dainti tadi gitu ya. Jadi sebentar ya. Ya. Jadi jadi nanti akan ada post test ya. Ini perlu diketahui. Jadi ini salah satu acara CSR-nya Mindsafe, di mana kita tetap akan memberikan sertifikat kepada teman-teman yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir ya. Jadi hanya teman-teman yang mengikuti dari awal sampai akhir, satu itu. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan sertifikat harus mengikuti post test. Dan untuk bisa mendapatkan post test, kita akan share linknya 2 kali. Jadi akan ada link post test ya. Misalnya link post testnya segini panjangnya. Akan kita share di tengah-tengah setengah bagian. Nanti di akhir, bagian akhir, sehingga nanti teman-teman perlu menggabungkan link itu untuk bisa mengakses post test. Nah ini adalah untuk bisa memastikan teman-teman bisa mengikuti sampai akhir acara kita. Gitu ya. Oke. Saya lanjut. Jadi sebelum kita masuk ke tema risk assessment menurut perspektif 31.000 ya, ada overview sedikit. Kalau misalnya teman-teman melihat tabel ini, dan saya yakin teman-teman sering melihat tabel ini, apalagi yang sudah berpengalaman ya, yang kerjanya sudah malang melintang. Orang sering bilang, wah ini tabel matriks 3x3, terus ada lagi 5x5, terus ada lagi 10x10, nggak tahu lagi mungkin ada 25x25, nggak tahu ya. Nah, kira-kira apa yang teman-teman pikirkan kalau melihat matriks seperti ini? Silakan tanggapannya, silakan di-unmute. Ada yang pernah lihat atau mungkin baru melihat gitu kan ya. Saya kan pasti ada yang pernah lihat. Ya, izin Pak. Ya, silakan Pak Kahfi Fire. Ya, ini kalau salah sih dampak dari resiko ya. Ada dampak high ya, sangat tinggi, medium, ya. Dan juga low ya. Ini sepertinya ini dampak, kan saya di bidangnya firefighter Pak, di bidang pemadam kebakaran. Iya, kelihatan namanya tuh Pak Kahfi Fire ya. Siap Pak, izin Pak. Oke. Jadi ini bicara dampak ya. Ya, siap. Oke, kita tampung dulu Pak Kahfi. Oke, siap. Sudah siap. ada lagi Pak Kahfi? Ya kalau saya ini dampaknya sih dampak dari resiko yang akan kita kerjakan ketika terjadi sesuatu. Entah itu kebakaran, kolaps situation dan sebagainya. Oke, sip Pak Kahfi, thank you responnya. Kita lanjut dulu, ini kita tampung dulu, karena kita nggak akan menyimpulkan apapun. Ya. Kita tampung dulu. Bagaimana dengan matriks ini? Sepertinya Mas Nur Ilman pengen ngomong nih, silakan Mas Ilman. Karena sudah unmute. Ya, silakan. Ya, kalau dari saya melihat sebagai tingkat resiko. Ya, untuk mencari tingkat resiko Pak, di mana nanti akan muncul nilai low. Oke. Artinya di tempat Mas Nur Ilman bekerja ini punya barang seperti ini ya, kira-kira ya? Ada ya, barang seperti ini ada ya. Nah, apakah seperti ini atau seperti sebelumnya, atau mungkin seperti ini? Iya Pak, baru nanti bisa di pengendalian berdasarkan nilai hasilnya tersebut. Oke. Bagaimana dengan rank-ranknya Pak Nur Iman? Sama nggak dengan yang jenengan tahu gitu? Ini dia bicaranya 1, 2, 3, 4, 5, negligible, minor, moderate, major. Apakah sama dengan yang ada di tempatnya? Kalau yang ini belum Pak. Oh, belum ya? Oke.
Kalau Baik. yang sampai yang seperti ini belum Pak, untuk yang major moderat belum. Oke. Oke, kita tahan dulu. Terima kasih Pak Ilyas. Ada lagi nih. Nah, sebentar. Nah, ini kelihatan lebih ramai lagi gitu ya. Mungkin sebagian dari teman-teman juga punya matriks yang modelnya seperti ini. Gitu ya. Wah, itu Pak, Hira. Oke, apapun namanya silakan kita pegang dulu sebagai Hira. Oke, nah kita lanjut ya. Oh, ini sudah jawab. Penilaian risiko, dampak risiko daripada risiko. Oke, sip. Kita lanjut. Ada lagi matriks model seperti ini. Ada lagi matriks, ya. Jadi ada banyak sekali matriks yang kita lihat. Nah, sebetulnya yang mana yang benar sih gitu? Kalau menurut teman-teman, mana yang paling benar atau mana yang benar? Atau semuanya benar atau semuanya salah atau ada yang paling benar? Atau mungkin ada yang pernah tahu, oh Pak standarnya yang ini Pak, menurut OSAS misalnya. Saya juga pernah dengar orang bilang seperti itu. Menurut OSAS adalah standarnya ini. Ada yang bilang standarnya OSAS adalah yang ini. Wis macam-macam lah standarnya gitu ya. Nah, oke, whatever is that. Saya punya pertanyaan lagi kalau gitu. Jadi sebetulnya apa sih itu HIRA? Ya? Apa sih itu HIRA? HIRA DC gitu. Atau apa sih itu HIRA dan apa itu HIRA? Untuk pertanyaan ini, kalau ada yang bisa jawab perbedaannya apa ya? Apa yang membedakan ketiga hal ini? Maka Mindsafe punya 1 voucher gratis untuk ikut kegiatan Mindsafe berikutnya yang berbayar. Silakan kalau ada yang bisa jawab, boleh langsung unmute. Apa bedanya? Ada teman-teman yang mau coba? Kalau HIRA-DC itu hazard identification, risk assessment and determining control. Oh, ini udah Fadli ya. Oke, lanjut udah Fadli. Oke. Terus berikutnya kan? Kalau HIRA RC? Kalau yang HIRA RC itu hazard identification, risk assessment and control. Risk assessment and control itu yang HIRA C. Ya. Oke, kalau yang HIRA RC? Hampir sama. Hampir sama. Oke. Kita Hazard dulu. identification. Saya kepengen ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan ketiga ini gitu. Sama-sama HIRA. Nah, terakhirnya berbeda kan. Oke, perbedaan 1 DC Pak, 1 RC, 1 C. Nah, yang saya ingin tahu secara prinsip apa yang membedakan mereka bertiga ini. Silakan kalau ada lagi yang lain. Kita tahan dulu dong, siapa tahu udah yang paling benar ya. Kita berikan kepada Uda Fadli nanti. Oke Pak, izin menyampaikan Pak. Silakan Pak Brokto. Oke, ini perbedaannya sih kalau menurut saya ini metodenya Pak dalam melakukan identifikasi Pak. Yang berbeda metode atau ya metode atau cara mengidentifikasi apa itu? Bahaya yang ada di tempat kerja Pak. Kalau DC bagaimana, RC bagaimana, C bagaimana? Pak Brokto, apa ya, bedanya? Pak? Kalau DC bedanya apa sama RC? Perbedaannya di metode menilai resikonya, Pak. Nah, bagaimana tuh metodenya? Maksudnya seperti apa? Bisa disebutkan secara konkret? Aduh, metodenya untuk penjelasannya ya, secara konkretnya ya. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Kita tahan dulu, Pak Prapto. Silakan pikirkan lagi. Karena Oke, siap, Pak. Udah ada yang angkat tangan nih, 2 orang. Silakan. Kayaknya tadi ada yang angkat tangan deh. Mas Akbar. Mas Akbar, silakan di-unmute. Sama, sebelum Mas Akbar, Bu Luciana Sadewi. Silakan di-unmute dan tampilkan wajahnya. Bu Luciana. Ya, selamat malam, Pak. Malam, gimana? Kalau setahu saya, Pak, untuk pas di pekerjaan, setahu saya kalau yang HIRA DC pakai DP itu
dia kepanjangannya dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Determine Control. Jadi dia itu HIRA yang sudah ada hitungannya dan menjelaskan kontrol atas bahaya tersebut, Pak. Oke. Kalau HIRA RC, Bu Luciana? Kalau HIRA RC itu dia mirip seperti HIRA DC. Cuman dia kontrolnya itu belum dihitung pakai matriks itu, Pak. Jadi sebatas penjabaran saja, tapi untuk matriksnya belum ada hitung-hitungannya. Oke. Kalau HIRA, kalau C doang? Kalau C doang itu kemarin ini, Pak, hanya sebatas seperti JSA saja, belum diuraikan matriks dan hitungannya, dan untuk kontrolnya bagaimana belum ditampilkan. Itu, Pak. Oke. Terima kasih. Sip, Bu Luciana, tunggu dulu. Bu Luciana ini dari mana asalnya? Saya ini, Pak, saya alumni dari D3 Hiperkes Keselamatan Kerja, terus untuk sekarang saya lanjutnya di Teknik Lingkungan, Pak. Oh, ini berarti masih mahasiswa statusnya? Ya, masih mahasiswa, tapi sudah... Mahasiswa atau mahasiswi? Suaranya sih kayak mahasiswi suaranya. Ya, saya mahasiswi. Oke, wah asik nih. Kalau mahasiswa ini dapat fasilitas khusus nih kalau di cara mindset ya. Sering-sering Ya, pantengin. terima kasih, Pak. Oke, terima kasih berbagi pemahamannya. Oke, satu lagi nih, saya akan memberikan izin Mas Akbar tadi sudah angkat tangan juga. Sebelum kita melanjut. Mas Akbar. Silakan Mas Akbar. Oh, sudah turunkan tangan ya? Nggak jadi berarti ya? Oke, nggak apa-apa. Baik teman-teman ya. Saya coba jelaskan dulu. Sebenarnya ini semua ini memang asal muasalnya nggak jauh-jauh dari OSAS ya. Jadi istilah HIRA DC, HIRA RC, HIRA ini itu sebenarnya muncul dari klausul OSAS itu klausul 4.3.1. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Luciana ya. Nama klausulnya adalah hazard identifikasi, ya, hazard identifikasi, risk assessment. Nah, kalau OSAS versi tahun terakhir ya 2007, nah setelah risk assessment dia sebutnya adalah determine control. Tapi kalau versi sebelumnya yang versi tahun 99 ya 1999 dia menyebutnya sebagai risk control. Nah, saya masih menginformasikan terkait dengan sejarah munculnya kata-kata ya Mas ya. Nah, sebelumnya lagi ILO di tahun 96 di mana 96 ini menjadi tonggak kebangkitan dari sistem manajemen ya. Di tahun 96 ILO itu menyebutnya sebagai kontrol. Sama-sama sudah melakukan HIRA tapi kontrol. Ya, dari sisi dari sisi sejarah kata-katanya sudah dapat ya teman-teman ya. Jadi ini semua sebenarnya adalah sistem manajemen ya. OHSMS yang disepakati dengan nama OSAS ya saat itu, atau tahun 96 itu masih dari ILO ya, yang kemudian diterjemahkan oleh British Standard menjadi OSAS, menjadi BS OSAS gitu kan ya. Dimana kalau sertifikasinya kalau memakai British ya dia akan dapat sertifikat dari BS gitu. Atau ini sebenarnya ini adalah assessment series, bukan sebuah standar yang diperjualbelikan waktu itu, karena OSAS ini karena gini, waktu itu para penggerak, mungkin di sini ada nih salah satu pelaku sejarah saat itu, punya semangat menjalankan SMK 3 itu, ya betul sih, dijalankan di dalam bisnis ya, namanya juga K3 ya, Keselamatan Kesehatan Kerja. Tapi tujuannya adalah untuk kemanusiaan, bukan untuk bisnis. Sehingga asesmen series seperti ini dulu diharapkan jangan sampai dibelokkan menjadi seperti misalnya ISO 9001 di mana orang itu atau perusahaan itu mengimplementasikan 9001 itu untuk bisnisnya, gitu, supaya bisnis lebih baik. Nah harapannya OSAS ini dijalankan itu adalah supaya manajemen itu menjalankan betul-betul dari sisi kemanusiaannya. Nah, apa sih yang membuat berubah-berubah? Kenapa sih dari C sampai akhirnya kepada DC ya? Nah, jadi kalau dulu ya kerangka berpikirnya sederhana. Kalau kamu ketemu bahaya, ya, kemudian kita risk assessment, oh ini menjadi bahaya yang perlu kita perhatikan, maka kontrol, gitu ya. Jadi gimana pun bentuk bahayanya, pokoknya muncul resiko, ya, risk assessment saat itu adalah sesimpel itu, ada risiko, kontrol.
Nah, akibatnya apa? Ketemu paku ya, misalnya ketemu paku di pinggir jalan. Di pinggir jalan sebetulnya. Akhirnya harus kita kendalikan, kita ambil pakunya. Impactnya apa? Secara bisnis. Nah, secara bisnis. Akhirnya habis waktunya untuk membereskan masalah-masalah ketiga, ya, masalah-masalah keselamatan daripada meningkatkan sistem ketiga. Itu ya. Nah, oke. Nah, kemudian pelaku-pelaku manajemen sistem ini kemudian mengevaluasi supaya bisa lebih friendly kepada bisnis. Oke, kita rubah mindsetnya. Tidak semua hazard yang teridentifikasi itu perlu dikontrol. Ya, hanya hazard yang kita anggap memiliki risiko yang perlu dikontrol. Artinya apa? Contohnya gini. Saya yakin semua orang setuju jika kita melihat kipas, ya. Kita melihat kipas atau fan atau pendingin di pabrik atau di perusahaan, ya, pasti ada fan. Itu otomatis mindsetnya, oh kalau ada fan dikasih cover, betul ya? Setuju ya? Mas Iwan setuju ya? Asik banget ya kayaknya ngerokoknya nih. Mas Iwan. Jadi mindset orang kalau ada fan di cover. Pertanyaannya, kalau fan itu misalnya ex-houser ya, dalam sebuah ruangan ada fan-nya, kipas, kalau dia berapa tingginya 2 meter dari batas ketinggi tangan kita. Kira-kira apa yang dikhawatirkan? Ya. Artinya kita setuju ada bahaya di sana, ya. Tapi apakah memiliki risiko? Karena posisinya jauh di atas, ya. Nih misalnya gambarannya. Ini adalah rumah atau bangunan. Di sini ada fan nih. Tapi posisi orang tuh maksimum di sini. Ketika dia angkat tangan sampai di sini maksimum. Maka sampai dia tua bangka pun tidak akan pernah tangannya mencapai ke posisi fan. So, ya di sini ada hazard. Ada hazard. Tapi apakah ada risiko? Ada risiko di sana. Ya, jadi saat itu sudah mulai lebih cerdas lagi. Oke, berarti kita itu sebetulnya mengendalikan risiko gitu. Nah, di 2007 itu semakin berkembang ya, bisnis semakin ketat. Nah, mulailah muncul pemahaman baru, teman-teman. Kenapa akhirnya DC? Ini kayaknya perlu saya hapus dulu deh sebentar ya. Saya hapus sebentar. Nggak bisa dihapus. Oke. Nah, kenapa akhirnya determine control? Jadi ternyata juga tidak semua risiko, semua bahaya yang memunculkan risiko itu perlu dikontrol. Maka perlu kita pilah lagi. Apakah risiko tinggi pasti harus dikontrol? Belum tentu. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu kita pertimbangkan juga ya. Yang akhirnya nanti kita harus memilih pengendalian itu yang sifatnya adalah alarab ya. Pengendalian yang sifatnya alarab. Oke, itu gambarannya ya. Jadi kira-kira teman-teman mungkin sudah mendapatkan insight ya, tentang oh gitu toh. Makanya ada Hira, ada Hiraj, ada Hira DC, ada Hira RC gitu kan ya. Nyata ada sejarahnya. Dan sayangnya banyak sekali sejarah ini tidak diketahui sehingga orang menganggap Hiraj atau Hira DC itu adalah sebuah tool yang bentuknya tabel, oh ada bahaya, terus ada probability, ada severity, ada control, bla 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 bla. Itu adalah register. Cara kita mendokumentasikan dari hasil identifikasi, risk assessment, dan determine control gitu ya. Itu adalah tabel, dan tabel itu bisa bentuknya macam-macam. Gitu. Nah, ini yang disinggung oleh ISO 31000. Jadi sebenarnya ISO 31000 itu adalah menjelaskan bagaimana sih sebenarnya mindset yang namanya risk assessment. Sorry, nanti saya luruskan. Kita sekarang bicara risk assessment, sementara ISO 31000 itu berbicara risk management. Oke, nah, jadi seperti teman-teman lihat di sini, ya teman-teman lihat di sini. Ini adalah bagian dari proses yang namanya risk management. Risk management. Oke. Nah, di sini tidak berbicara OHS atau HSE risk management. Tidak. 31000 itu berbicara segala macam risk. Baik itu finance risk misalnya, business risk,
quality risk, energy risk, security risk, everything about risk, di mana itu semua akan tergantung ketika pertama sekali kita menjalankan manajemen sistem, tergantung dalam scope apa yang akan kita sentuh di situ. Nah, cuma dalam kali ini kita berbicara konteksnya lebih ke HSE lah ya, karena kita kan temanya HSE gitu ya. Maka saya tidak akan menyentuh finance, saya tidak akan menyentuh security, saya tidak akan menyentuh business risk assessment. Gitu. Nah, kita bicara, kita batasi konteks dan skopnya adalah di HSE. Itu pun juga dalam pembahasan kali ini kita tidak membahas ini secara universal, karena kalau secara universal itu tidak hanya risk assessment ya, mulai dari penentuan scope juga nanti ada risk treatment-nya, kemudian ada monitoring and review. Jadi sebenarnya adalah sebuah sistem manajemen yang komplit gitu ya. Atau kalau kita melihat dari helikopter view, sebetulnya sistem manajemen apapun gitu ya, mindsetnya seperti ini gitu. Hanya saja nanti ada setiap bidang mempunyai variasi-variasi tertentu yang membuat akhirnya ada keunikan dari setiap sistem manajemen, baik itu lingkungan, quality, K3, security, energi, dan yang lainnya. So, kita akan bahas tentang risk assessment, di mana risk assessment-nya hanya sebagian dari proses yang namanya risk management. So, kita akan fokus di risk assessment. Gitu ya, Bapak? Oke, nah, kalau kita bicara risk assessment, maka kita harus tahu dulu nih, sebetulnya risiko itu apa. Ini tolong diingat baik-baik ya, karena ini ada di dalam post-test. Ya. Definisi risiko. Selama ini orang itu mengasumsikan yang namanya risiko itu adalah sesuatu yang nggak mengenakan. Betul nggak ya? Betul nggak teman-teman? Ya, nanti risikonya kamu, misalnya gini, udahlah. Ya, ini buat yang buat yang masih muda seperti saya gitu, udahlah jangan dekatin ke cewek, nanti kamu sakit hati gitu. Risikonya kamu sakit hati, jelas wajahmu juga nggak menjual gitu. Cewek itu cantik banget, nggak mungkin dia mau terima kamu. Jelas kamu punya risiko sakit hati. Nah, risiko itu sering diidentikan dengan sesuatu yang negatif. Padahal sebetulnya risiko itu bukan hanya dibatasi sesuatu yang negatif. Gitu. Risiko itu adalah dalam definisi dalam ISO 31000 adalah efek dari ketidaktentuan dalam sebuah objektif atau tujuan. Ya, misalnya gini tadi. Yang saya ngasih contoh yang kira-kira semua orang bisa bisa menangkap. Misalnya gini. Saya posisinya di Cilacap. Ya. Saya mau pergi ke Jakarta. Objektif saya adalah saya tiba di Jakarta. Artinya dalam keadaan keinginan saya, ideal saya akan nyampe ke Jakarta. Tapi apakah saya akan sampai ke Jakarta seperti keinginan saya? Belum tentu. Karena apa? Dari Cilacap menuju ke Jakarta, itu butuh proses, butuh journey. Journey inilah yang membuat jalan itu belum tentu lurus. Bisa saja dia begini-begini ya. Atau mungkin lebih parah lagi, begini. Walaupun pada akhirnya nyampe, alhamdulillah. Tapi banyak juga yang akhirnya itu nggak nyampe, sep. Ya, objektifnya nggak tercapai. Bisa juga. Nah, bisa juga. Ketidaktentuan itu bersifat positif. Artinya apa? Ya, artinya apa? Mungkin dia nggak hanya sampai ke Jakarta, tapi dia lebih dari Jakarta. Sudah sampai Jakarta, dia dapat duit lagi. Jadi objektifnya tercapai plus-plus. Itu juga adalah sebuah ketidaktentuan. Karena tadi tujuannya hanya sampai Jakarta. Tapi ternyata dia bisa bablas lebih dari apa yang diharapkan. Itu adalah risiko. Jadi ketidaktentuan itu bisa positif, bisa negatif. Sebagaimana disampaikan oleh definisi di ISO 31000 tadi. Jadi dia bisa positif, bisa negatif. Atau bahkan kombinasi keduanya. Saya kasih contoh aja aplikasi di lapangan. Ya. Sorry, ini agak putus-putus ya. Oke, nah, saya kasih contoh aplikasi di lapangan. Hampir semua industri pasti punya kegiatan forklift. Oke, nah, biasanya kalau kita melakukan HIRAT atau risk assessment apapun namanya, pasti menangkap bahaya forklift, misalnya terguling, gitu ya. Melihatnya yang negatif, gitu ya. Tapi ada nggak sesuatu yang uncertainty di situ, ketidaktentuan yang membuat forklift itu menjadi sesuatu yang bagus? Nah, misalnya apa?
oh ternyata aktivitas forklift ini dikendarai oleh orang yang sudah berpengalaman 25 tahun dan berkali-kali mendapatkan the best driver. Oke, maka dari aktivitas forklift yang dikendarai oleh orang yang mempunyai kompetensi luar biasa ini, itu memiliki resiko selain bekerja dengan forkliftnya selamat, tapi dia juga bisa memberikan resiko positif, yaitu menularkan driver lain attitude dia yang bagus. Jadi dengan memiliki si driver forklift ini, maka orang lain akan terpengaruh, oh begini tuh cara mengendarai forklift yang aman. Paham ya? Artinya nggak hanya selamat yang kita dapatkan, tapi selamat plus-plus. Selamat dan orang teredukasi dan orang menjadi lebih baik lagi, culture menjadi lebih bagus, nggak cuma selamat, tapi menjadi culture yang bagus dalam mengendarai forklift, operasi forklift. Gitu ya. Jadi risiko itu kita harus buka cara pandang kita. Tidak hanya sesuatu negatif, dia bisa positif. Artinya apa? Dalam satu kasus, dalam satu kondisi, bisa saja dia positif, bisa negatif. Bisa juga dua-duanya terjadi. Contoh forklift tadi kan, ada risiko yang guling. Ya ada. Tapi juga ada opportunity di situ. Ada juga risiko positif, yaitu jika dia dikendarai oleh pengendara yang berpengalaman dan pintar, gitu, maka kita bisa memanfaatkan kepintaran dan pengalamannya, bisa mempengaruhi forklift yang lain untuk memiliki attitude yang sama. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman ya? Cukup jelas? Oke. Cukup jelas apa enggak ya? Enggak ada suaranya ya. Nah, kita udah tahu definisi risiko. Nah, oke, saya tambahin sedikit lagi karena di sini ada. Jadi risiko itu biasanya diekspresikan sebagai sesuatu yang dimana ada sumber risikonya, yaitu resource itu adalah hazard ya, hazard atau strength. Kalau kita bicara di K3 berarti hazard ya. Tapi kalau kita bicara secara umum berarti sesuatu yang anomali, sesuatu yang abnormal, sesuatu yang tidak sesuai dengan standar. Itu adalah resource. Itu untuk yang negatif. Untuk yang positif, itu adalah strength. Itu adalah juga resource. Dengan adanya strength, maka kita punya resource. Ya. Kemudian dari resource tersebut pasti ada potential event. Potensi kejadiannya apa gitu. Orang kalau kita punya driver yang pintar, maka kita punya potential event culture mengemudi yang baik di dalam lingkungan itu. Gitu. Ya. Begitu juga negatifnya. Misalnya, kalau kita punya driver yang lack of knowledge atau lack of kompetensi, maka kita punya potential event kecelakaan. Gitu ya. Di mana ada konsekuensi di dalamnya, ya, dan juga ada kemungkinan. Nah, buat teman-teman yang sudah mulai lebih dalam belajar tentang risk, sudah mulai terbiasa mengenal risiko itu sebagai bagian dari kemungkinan dan konsekuensi ya, probability atau likelihood dan konsekuensi atau severity. Ya, itulah risiko. Nah, kemudian apa itu risk assessment? Ya, yang kita bicara risk assessment dalam perspektif 31.000. Risk assessment itu ternyata tahapannya ya 3. Ada 3 di situ ya. Risk assessment ini tidak bicara kontrol sebetulnya. Jadi masih belum bicara kontrol. Risk assessment ini adalah untuk menentukan bagaimana kontrol yang akan kita lakukan. Ya. Di mana 3 tahapan itu yang akan kita bahas ke depan ini adalah proses dari risk identifikasi, ya. Kemudian risk analisis, dan kemudian risk evaluasi. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama risk identifikasi, yang kedua risk analisis, dan ketiga risk evaluasi. Pak, kok namanya risk identifikasi? Nggak sama dong dengan HIRAS. HIRAS itu kan hazard identifikasi. Betul nggak teman-teman? Yang ini risk identifikasi. Emang sama hazard sama risk? Jelas berbeda. Nanti kita punya pembahasan sendiri di sana. Beda. Kenapa risk identifikasi? Itu tadi versi 2018 ini, ya, versi 2018 ini sudah berpikir lebih ke sesuatu yang tadi saya sampaikan, lebih ke business friendly, lebih ke hal yang optimal. Hazard itu tidak lagi menjadi suatu sorotan. Yang menjadi sorotan adalah risiko. Maka yang kita identifikasi risiko. Ya, caranya bagaimana? Ya, salah satu caranya adalah kalau cara klasik kita bisa saja kita mendeteksi dulu hazard-hazardnya.
oh ada tepian terbuka, oh ada benda berputar, oh ada benda bergerak, oh ada benda bertekanan, oh ada zat berbahaya. Itu adalah semua zat yang kita deteksi, baru kita bandingkan dengan temannya sesuatu yang membuat tidak. Pak Iwan, oke. Kita lanjut ya. Pak Iwan, saya titip mute ya. Oke. Nah, ada yang lagi angkringan nih, asik banget kayaknya. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Nanti kita akan bahas tiga arah ini ya, risk identifikasi, kemudian ada risk analisis, dan terakhir adalah risk evaluasi sebagai bagian dari atau struktur dari yang namanya risk assessment. Nah, untuk recording dan reporting saya nggak mau bahas ya, ini nanti bisa dibaca aja nanti di ISO 31000. Kalau teman-teman nanti membutuhkan saya juga share, walaupun sebenarnya kalau saya share sedikit ilegal. Jadi kita harus punya cara untuk share. Karena terkait dengan paten. Oke. Itu dia Hari kemudian ya, oke. Oh, tadi termit ya. Sorry. Oke. Nah, jadi risk assessment itu risk assessment itu tadi udah kita bahas, terdiri dari 3 tahap. Ada risk identifikasi, ada risk analisis, dan ada risk evaluasi. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman. Dan teman-teman nanti setelah mengikuti ini, saya yakin akan bisa melihat secara clear, oh ternyata alat yang selama ini teman-teman pakai, apapun itu ya, adalah sebuah alat risk assessment di mana bagian ini adalah bagian identifikasinya, bagian dari analisisnya, dan bagian dari evaluasinya. Ya, pelan kita masuk dalam risk identifikasi. Ini Mbak Dain sudah masuk belum masuk? Atau masih di belakang masuk ini? Gimana? Masih di belakang masuk ya? Masih sama Mbak Viana. Oke, sip, oke. Nanti kalau saya waktunya kebablasan diingatin loh ya. Nanti takutnya teman-teman sampai pagi ini. Karena saya asik nih jelasinnya. Mudah-mudahan teman-teman juga asik. Oke teman-teman, kita sekarang bicara tentang risk assessment dan risk identifikasi. Yaitu tahap pertama risk identifikasi. Oke. Aduh. Oke. Ya, jadi tujuan dari proses risk identifikasi ini ya, tujuan dari proses risk identifikasi atau tahapan pertama ya, adalah untuk menemukan terus membuat orang itu memahami dan mendeskripsikan risiko yang mungkin menolong, ya. Sekali lagi risiko yang mungkin menolong berarti suatu risiko yang positif ya, atau bahkan mencegah. Ya, atau dia mencegah. Nah, berarti adalah risiko yang negatif ya. Sebuah organisasi dalam mencapai objektifnya. Ini saya kasih terminologi atau gambaran yang enak ya, yang enak untuk bagaimana sih sebetulnya mendeteksi. Deh, jangan kucing ini. Ya, halo. Ya, oke. Maaf ya, ini mulai agak sedikit ikut-ikutan. Nah, jadi bagaimana sih mendeteksi sebuah risiko? Nah, kita lihat dulu dari sisi risiko negatif ya. Jadi sederhananya, kalau negatif itu, risiko negatif itu ujung-ujungnya adalah insiden. Ya. Ujung-ujungnya adalah insiden. Sementara risiko positif itu ujung-ujungnya adalah opportunity. Oke, ini prinsipnya. Nah, saya bicara satu-satu dulu. Kita bicara insiden dulu. Nah, insiden, ada yang tahu nggak pengertian insiden? Nah, ini saya kepengen interaktif juga nih. Silakan. Ada yang bisa menjelaskan nggak definisi insiden? Di situ ada insiden ya.
Ada insiden, ada near miss, dan ada accident. Apa sih bedanya gitu? Atau apa kesamanya? Saya berikan kesempatan nih. Ini juga voucher nih. Nanti tolong dicatat ya Mbak Fiana. Kalau ada yang bisa menjawab dengan benar, kita berikan voucher gratis untuk digital message. Silakan. Jadi untuk pengertian insiden, near miss, dan accident itu kalau tidak salah, kalau tidak salah itu insiden itu dia sudah terjadi kecelakaan tapi tidak merugikan, tidak terlalu fatal. Tapi kalau memang accident itu dia udah kejadian, dia merugikan seperti orang, barang. Kalau near miss itu hampir terjadi, Pak. Hampir terjadi, berarti belum terjadi. Hampir. Kalau near miss. Mas Alex, saya tahan dulu ya. Berarti Mas Alex bilang kalau insiden itu sudah terjadi tapi nggak terlalu merugikan. Tapi merugikan ya, tapi nggak terlalu gitu ya. Iya. Oke. Sementara accident adalah merugikan gitu ya. Sementara near miss belum terjadi gitu ya. Kalau saya ya, tahan dulu. hampir. Kalau near miss hampir terjadi, Pak. Hampir terjadi. Oke, saya tahan dulu Mas Alex. Mudah-mudahan Mas Alex beruntung. Amin. Berikutnya, silakan. Kalau ada lagi mau ngasih pendapat. Apa bedanya insiden dan accident? So, ini kita banyak terminologi ya, karena memang ini basic, tapi banyak salah kaprah juga orang-orang di lapangan. Karena ketidakpahaman mengenai istilah. Silakan. Ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan. Nah, kayaknya Pak Dirgantara nih. Silakan. Ada yang bisa men-sharing apa bedanya insiden, accident, dan near miss? Halo. Ya, silakan. Dirgantara ya. Halo, ya Pak. Ya, kalau insiden itu kejadian yang mengakibatkan kerugian, bisa barang. Kemudian kalau accident itu kejadian yang mengakibatkan kerugian, namun ada manusia yang mengalami kerugian atau luka di situ. Kemudian untuk near miss, kejadian namun tidak mengalami kerugian, melainkan hampir mengenai orang atau barang yang yang bisa jadi dinyatakan kerugian gitu. Berarti Mas Dirgantara ini membatasinya orang ya. Kalau misalnya nggak ada orang, tapi kerugian dalam bentuk barang, itu disebut insiden. Ya. Tapi kalau misalnya kena ke orang, jadilah accident. Tapi kena kalau orang. hampir kena orang, maka dia near miss. Itu ya, Mas Dirgantara. Betul. Oke, saya cari satu lagi. Silakan. Terima kasih Mas Dirgantara. Kita tahan dulu. Nanti siapa yang saya kasih voucher? Satu lagi, silakan teman-teman. Ada 100 peserta nih. Oh, sorry, Mbak. Tadi ada yang raise hand. Mbak, Farhan Elian dari Undip. Farhan Elian ini dari Undip, ini laki-laki itu perempuan ya? Silakan muncul, Farhan Elian. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak Hari. Ternyata cukup gahar ya. Selamat malam, Mas Farhan. Oke, jadi menurut saya accident itu kecelakaan, tapi itu di luar kendali sehingga menyebabkan kerugian baik nyawa ataupun cedera pada manusia. Ya. Kalau insiden juga di luar kendali dan itu tidak sampai terjadi kerugian, tetapi hampir terjadi kerugian, tapi nggak terjadi. Nah, kalau near miss itu adalah suatu jadi itu sebenarnya masih di dalam kendali kita, tetapi itu diakibatkan dari kecerobohan dari manusia itu sendiri. Sekian, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Farhan. Oke, sudah dapat 3 masukan. Oke, sekarang kita kupas ya teman-teman. Nanti saya minta Mbak Fiana yang menentukan siapa di antara ketiga ini yang paling dekat dengan definisi yang akan saya sampaikan teman-teman. Tolong dicatat, kita bicara insiden. Insiden itu ada 3 pengertiannya. Ya, ada 3 definisi. Cara simpelnya sih, ada 3 definisi ya. Yang pertama adalah
kejadian, ya. Kata kuncinya adalah kejadian yang tidak diinginkan. Oke, sorry tulisan saya pakai tulisan steno ya. Jadi jangan berharap, pokoknya dipahami aja tulisan ini adalah pertama definisi insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, kejadian tersebut ya secara waktu itu adalah tiba-tiba. Ya artinya tidak terencana. Kalau dia direncanakan bukan insiden. Ya. Terjadi secara tiba-tiba. Kejadian yang tidak diinginkan terjadi secara tiba-tiba. Yang ketiga, ya, yang ketiga dapat. Nah ini juga banyak yang tidak sampai ke sini momennya dapat diprediksi. Diprediksi. Oke, jadi insiden itu adalah kejadian yang tidak diinginkan. Sorry. Kejadian yang tidak diinginkan terjadi secara tiba-tiba, tapi dapat diprediksi. Sampai di sini bisa diterima ya. Kalau nggak terima kita selesaikan di luar forum. Oke, nah maksudnya bagaimana Pak? Saya kasih contoh. Kalau misalnya kejadian itu diinginkan, ya bukan insiden. Ya, misalnya, nanti saya kasih contoh. Nanti ya. Yang kedua, kalau kejadiannya tidak tiba-tiba ya secara waktu ya direncanakan, ya juga bukan insiden. Nah, kalau kejadian itu misalnya bisa diprediksi, tidak bisa diprediksi, ya, tidak bisa diprediksi, maka juga bukan insiden. Itu namanya musibah. Ya, musibah yang tidak bisa kita prediksi. Atau mungkin bahasa religi adalah laknatullah, gitu kan? Sudah dilaknat kita, maka kita dapat sesuatu dapat kejadian yang kita tuh tidak bisa memprediksi. Nah, saya kasih contoh nyata. Contoh nyata gini. Kemarin saya diskusi sama teman-teman ya. Contoh nyata gini. Saya jalan nih, atau mungkin teman-teman ya. Saya bicara, mohon maaf yang perempuan ya. Saya bicara contoh laki-laki aja, karena laki-laki paling enak dijadikan contoh ya. Misalnya tadi ada mahasiswa nih jalan di sebuah trotoar sambil megang HP ya, sambil nge-update status. Nggak taunya lagi nenek jalan, baunya ketubruk dengan orang. Jeduk. Pertanyaan saya, saat kita jalan ketabrak seseorang dan itu membuat kondisi badan tidak enak, itu kira-kira kejadian yang diinginkan atau tidak? Saya yakin kita semua sepakat adalah kejadian tidak diinginkan ya. Maka satu definisi insiden masuk. Yang kedua, itu terjadi secara rencana atau tidak? Pengen saya tabrak dia. Enggak ya, karena kita sebenarnya nggak ada rencana menabrak. Hanya saat itu terjadi. Gitu. Oke, masuk definisinya kedua. Definisi ketiga, dapat diprediksi. Kita bisa prediksi nggak kalau kita jalan tidak concern atau melihat handphone, kita akan menabrak sesuatu. Dapat diprediksi ya, setuju ya? Nah, dapat diprediksi. Maka definisi insiden terpenuhi. Maka tadi kita sudah mengalami insiden yaitu tertabrak orang pada saat jalan. Sekarang saya rubah sedikit contohnya. Setelah tertabrak, jedung gitu ya. Ternyata saya lihat yang saya tabrak itu siapa ya kalau artis zaman sekarang ya? Zaman saya aja deh, Luna Maya misalnya. Di sini semua kenal Luna Maya kan? Saya berharap jawabannya kenal gitu. Jangan sampai bilang nggak kenal karena kalau sampai nggak kenal ini berarti jauh banget yang generasinya dengan saya gitu ya. Jadi saya jalan tuh ternyata yang saya tabrak adalah Luna Maya gitu. Menurut teman-teman, kalau menurut saya senang tertabrak Luna Maya. Maka definisi insidennya gugur. Itu menjadi suatu kejadian yang diinginkan. Betul nggak? Pengen banget kan nabrak cewek cantik dan seksi misalnya gitu kan ya. Nah terus yang kedua, memang betul secara waktu dia terjadi secara tiba-tiba. Ya, tapi buat saya nggak merugikan, malah enak gitu kan ya. Maka gugurlah definisi insiden. Gitu ya. Nah, tapi kalau tadi yang saya tabrak adalah bencong gitu ya. Wah, jelas saya nggak suka, saya nggak senang. Itu jadi insiden. Seperti itu kira-kira dapat gambarannya, insiden nih. Nah, accident adalah insiden yang menimbulkan kerugian. Insiden yang menimbulkan kerugian. Ketika saya tadi berjalan, terus nabrak dalam tanda petik bencong tadi, gitu ya. Terus nabrak bencong, ternyata karena dia kekar, lecet nih bau saya ini. Maka saat itu saya sudah mengalami accident. Karena saya mengalami kejadian yang tidak saya inginkan, terjadi secara tiba-tiba, saya bisa prediksi sebetulnya, dan saya mengalami kerugian. Ya, lecet. Tapi kalau misalnya ternyata tidak lecet,
kerugiannya nggak ada, maka insiden tadi itu sifatnya adalah near miss. Ya, jadi ternyata insiden itu adalah kejadiannya, accident ataupun near miss itu adalah sifatnya. Ya, kalau insiden itu menimbulkan kerugian, maka dia namanya bisa disebut sebagai accident. Tapi kalau insiden itu tidak menimbulkan kerugian, namanya disebut near miss. Baik, Mbak Fiana, kira-kira yang mana yang kita kasih voucher, Mbak Fiana? Tadi yang Pak Dirgantara bukan ya Pak yang kira-kira paling mendekati? Yang Pak siapa? Yang Pak Dirgantara. Pak Dirgantara, oke. Sama Pak Dirgantara nanti akan dicatat sama Mbak Fiana ya. Dapat voucher, oke? Voucher untuk mengikuti kegiatan mesif. Itu teman-teman. Nanti kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, atau silakan dicatat aja, nanti kita selesaikan ditanya jawab ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke sini. Jadi, sebentar. Oke, nah kita kembali ke sini. Jadi, salah satu resiko negatif, ya, risiko negatif itu outputnya adalah insiden. Baik itu dia bisa saja insiden yang berubah menjadi accident atau dia hanya sekedar near miss ya. Nah, ini sebelum terjadi maka sifatnya adalah risiko. Jadi kalau dia belum terjadi dia adalah sebuah risiko saja gitu. Kenapa bisa muncul risiko? Syaratnya adalah ketemunya dua hal ini. Ya. Ketemunya dua hal ini. Bentar ya, saya hapus dulu deh. Jadi saya hapus dulu biar enak ngeliatnya ya teman-teman. Sorry. Saya suka nyoret-nyoret sih, jadi kadang-kadang tertutup nih. Oke, saya hapus ya. Nah. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi syarat resiko negatif ini muncul adalah butuh dua kondisi. Yang pertama adalah adanya unsafe condition dan adanya action. Action, saya garis besar, saya bulatin action. Apalagi unsafe action gitu ya. Contohnya gimana? Contoh, teman-teman itu punya misalnya nih, kelihatan nggak ya? Nah ini misalnya, ini adalah anggap ini sebuah, ya ini pulpen, teman-teman bisa lihat ini pulpen. Ya, ini adalah digital pen. Ujungnya tajam. Ujungnya tajam. Kalau dari ini tadi, dari dua ini tadi, ujung ini adalah unsafe condition. Betul ya? Ada benda tajam, itu adalah unsafe condition. Pertanyaannya, kalau pulpen ini hanya saya geletakkan di meja, ya, saya taruh di meja, dan saya berdiri menatapi pulpen dalam jarak 2 meter. Kira-kira ada risiko atau tidak? Ya, ini dari pulpen nih, ini pulpen. Halo Mbak Dain, welcome back. Halo Pak Ari. Welcome back Mbak Dain. Waduh, kasihan banget nih perjuangan di atas gunung nih. Oke Mbak Dain, saya lanjut ya. Nah, saya punya pertanyaan sama teman-teman nih. Saya punya pulpen, ujungnya tajam ya. Ini, yang ujung tajam ini adalah unsafe condition. Tapi saya letakkan di sebuah meja, di mana saya itu kemudian bergeser jauh 2 meter, ya, dari meja, 2 meter. Kira-kira resiko muncul atau tidak terhadap unsafe condition ini, teman-teman? Yang bilang risiko muncul, boleh open mic. Sebutkan alasannya apa? Open mic. Silakan. Ada risiko muncul? Oh, ada yang raise hand. Oke, kita cek. Siapa yang raise hand? Mas Andi deh, Mas Andi Irawan. Gimana Mas Andi Irawan? Silakan. Terima kasih. Menurut saya kalau untuk jarak lebih dari 2 meter itu saya kira risikonya itu sangat kecil ya, karena
jarak dari kita ke pulpen itu sudah menunjukkan bahwa itu sangat kecil untuk terjadinya kondisi, kecuali kita ada seseorang atau yang seseorang itu yang melempar pulpen itu ke arah kita. Nah, itu bisa terjadi insiden atau Itu biasa saya tertawa mendengar cerita itu karena saya punya pengalaman Pak digituin Mas. Saya dilempar sama GM saya dulu sama pulpen. Terus ada yang, tapi kalau nggak ada yang iseng, pulpen itu tidak akan bergerak. Jadi tidak ada accident ataupun insiden tersebut Pak. Baik, kita batasin. Tadi saya batasin ya. Skenario-nya adalah ada pulpen tajam, saya taruh di meja dan saya 2 meter di situ. Udah, nggak ada kegiatan lain. Kira-kira ada risiko atau tidak? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada atau sedikit? Atau kecil? Kecil kemungkinannya Pak, sampai tidak ada. Kecil atau tidak ada? Kalau saya lebih ke tidak ada Pak. Tidak ada. Seorang lainnya. Oke, clear ya. Artinya, kalau misalnya saya kembali ke materi ini, ada unsafe condition, ya, tapi tidak ada action nearby, ya, di dekat dia, apalagi unsafe action, so no risk. Clear? Clear ya, Mas? Ya, clear Pak. Oke, sip. Setuju ya kalau gitu ya. Nah, kapan ada risiko? Ketika dua ini bertemu, teman-teman. Contohnya apa? Ketika pulpen ini saya pegang, nah, pulpen ini mulai saya pegang, berarti sudah mulai dia bercampur dengan aktivitas saya. Ya, saya nggak ada niat mencelakai orang, saya nggak ada niat menusuk diri saya, gitu. Nggak ada. Tapi nggak sengaja, saya tuh terkaget ada nyamuk, gitu. Ada nyamuk kan, ada nyamuk lengket di tangan saya ini. Terus karena saya lagi megang pulpen, saya mau nampuk, tapi ternyata pas saya nampuk, yang menusuk adalah bagian tajam. Ya, artinya ketika ada unsafe condition terlibat dengan activity saya, baru muncul di situ risiko. Clear ya? Ya, oke. Seperti itu teman-teman. Ya, ini adalah risiko negatif. Nah, bagaimana kita mendeteksi risiko positif? Nah, risiko positif sekarang. Nah, sorry. Kenapa kita sebut unsafe condition ya? Kita bicara tadi unsafe condition karena ini kita bicara dalam terminologi HSE ya kawan-kawan. Tapi kalau kita bicara terminologi umum, ini sebenarnya bukan unsafe condition, tapi abnormality ya. Abnormality. Walaupun tulisannya nggak menuliskan abnormality, tapi anggap saja abnormality. Oke, nah sekarang saya kembali ke yang positif. Nah, yang positif. Saya hapus dulu deh. Hapus. Nah, biar enak melihatnya. Oke. Sama, risiko positif itu hanya akan muncul ketika ada strength. Ya. Kalau di sana itu ada abnormal atau ada unsafe gitu ya. Kalau di positif adalah strength. Strength ini kelebihan, kekuatan, sesuatu yang kita tuh lebih gitu ya. Dan ada action. Kalau ada strength tapi tidak ada action terkait, ya udah tidak akan ada risiko positif. Apalagi kita bicara opportunity improvement atau sampai ke improvement gitu ya. Contohnya gimana? Tadi udah saya kasih contoh. Saya kasih contoh lain deh. Kegiatan tambang. Ya, dalam kegiatan tambang, mungkin teman-teman di sini ada yang sebagian dari tambang. Hauling misalnya, hauling ya. Hauling. Kalau misalnya strength-nya di hauling itu adalah misalnya dalam sebuah tambang itu saya punya kondisi yang bagus. Kondisi yang bagus apa? Di jalur hauling itu materialnya adalah material yang tidak licin. Material tidak licin. Oke. Nah, itu adalah strength. Walaupun di pitnya, di tambangnya, misalnya kalau kita bicara batu bara, itu daerah yang licin. Bahan itu bisa slip. Tapi di daerah hauling itu banyak limestone, misalnya. Banyak batu-batu kapur yang itu kalau misalnya damper kita lalap, dia itu menggigit. Nah, itu adalah strength. Kalau misalnya dia hanya sebuah hamparan batu kapur, ya sudah, dia hanya sebuah strength. Dia hanya sebuah strength. Dan dia tidak ada risiko terhadap improvement yang bisa kita ambil. Kan, ya. Tapi kalau misalnya kita padukan dengan action atau activity, gitu, kita punya hamparan limestone,
di sana ada pit atau ada daerah tambang batu bara gitu ya. Nah, maka kita bisa pilih ini hamparan limestone sebagai opportunity ya untuk jalur hauling gitu. Jadi kita membuat jalur hauling atau jalur transport kendaraan itu melalui jalur limestone. Itu contoh kalau di tambang. Gitu. Oke, contoh lain yang simpel misalnya. Yang simpel. Masak Indomie. Masak Indomie gitu kan ya. Nah, masak Indomie. Saya punya kelebihan bisa memasak atau membuat bumbu rendang. Membuat bumbu rendang gitu ya. Nah, kalau misalnya saya tidak memanfaatkan strength saya, ya sudah, saya hanya masak Indomie seperti biasa. Jadilah Indomie biasanya. Tapi karena saya punya strength kelebihan membuat bumbu rendang, maka kegiatan masak Indomie, masak Indomie tadi, itu saya bisa buat opportunity. Ya, resikonya adalah membuat Indomie atau mie instan. Nah, Indomie nama merek. Rasa rendang. Ini adalah sebuah improvement dari hasil yang hanya makan mie biasa, tapi saya bisa makan mie rasa rendang. Kira-kira begitu ya contoh untuk yang positif. Sampai di sini cukup dipahami ya teman-teman ya. Atau mungkin kalau ada yang mau nanya, oke. Kalau ada yang mau nanya, nanti Mbak Dainty bisa menahan sampai di question and answer session gitu ya. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Oke. Baik. Nah, jadi sekali lagi tujuan dari proses risk identifikasi adalah menentukan dan mendeskripsikan risiko yang mungkin menolong atau bahkan mencegah organisasi mencapai tujuannya ya, itu artinya tadi. Nah, bagaimana teknik melakukan risk identifikasi gitu ya. Nah, dibagi beberapa sudut pandang. Dari sisi upaya ya, bagaimana caranya menggali informasi itu bisa dengan cara melakukan brainstorming. Saya pikir semuanya familiar dengan brainstorming ya. Brainstorming artinya saat kita melakukan identifikasi risiko, ya dalam hal ini kita mendeteksi mana hazard dan activity ya. Jadi kalau kita bicara risiko berarti nggak hanya hazard saja teman-teman. Nggak hanya mendeteksi ada tepian terbuka saja terhadap risiko jatuh ya. Tapi di sini kita lihat ada aktivitas atau tidak gitu ya. Nah, saat kita mendeteksi itu, kita bisa dengan cara brainstorming. Diharapkan melakukan brainstorming, yaitu tukar pikiran dari semua sekelompok orang. Nah, kalau misalnya brainstorming itu lebih bagus lagi kalau brainstorming itu dilakukan dengan cara delphi teknik. Artinya orang-orang yang ada di situ orang-orang yang punya keahlian khusus. Ada orang mekaniknya, ada orang yang misalnya orang ketiganya, ada elektriknya, ada produksinya. Sehingga ketika kita mendeteksi risiko itu, misalnya gini, ada orang bekerja di tepian, atau saya melihat sirkus ya, yang enak melihat sirkus, contoh ekstrimnya, melihat sirkus yang berjalan di atas tali gitu ya. Nah, ini adalah panggung, ada tali, ada orang di sini berjalan di atas tali. Saya sebagai orang ketiga ya, pemahaman ketiga saya ini unsafe action gitu ya. Unsafe action menurut saya gitu. Dan di situ ada risiko dia jatuh ke ground. Tapi ketika saya melakukan delphi teknik, saya berdiskusi, nggak hanya saya, tapi di situ berdiskusi dengan ahli sirkus, yang mana dia mengetahui orang ini mempunyai kompetensi, punya pengalaman atau punya skill lah. Dimana kalau dia berjalan di atas tali tidak akan jatuh karena dia punya skill. Nah, maka resiko tadi yang saya kira itu resiko besar bisa aja menjadi resiko kecil. Gitu. Mungkin saja jatuh, tapi ya sangat kecil sekali. Gitu. Nah, jadi kalau kita melakukan mencari informasi dengan delphi teknik, yaitu mengumpulkan orang-orang pintar, mungkin akan dapat sudut pandang yang berbeda. Gitu. Atau biar lebih praktis, nominal grup teknik. Nggak usah pakai basa-basi, nggak usah pakai diskusi panjang-panjang, langsung aja voting. Tapi isinya orang-orang pintar, biar lebih cepat. Gitu. Bisa juga dengan cara interview ya, kita lakukan interview, kita tanya tuh orangnya tadi, kamu jalan itu apa dasarmu gitu? Oh saya udah pengalaman Pak, 20 tahun saya jalan di tali setiap hari selama 8 jam. Gitu. Oh oke. Gitu. Kita bisa mendeteksi risiko. Sekali lagi ingat ya, kalau kita bicara risiko, kita tidak hanya terpatok kepada unsafe condition atau unsafe action. Nah, boleh kita lihat unsafe action atau unsafe kondisi sebagai indikasi atau sebagai simptom.
tapi nggak bisa kita jadikan dia sebagai diagnosa, diagnosa dalam sebuah risiko. Oke, nah atau mungkin survei. Nah, ini adalah teknik-teknik kita melakukan risk identifikasi. Nah, bagaimana melakukan teknik untuk melakukan risiko? Kalau tadi adalah teknik untuk menggali informasi, sekarang teknik untuk melakukan identifikasi risiko. Nah, ada beberapa cara, ada beberapa jadi saya katakan lagi, kira yang sama itu kontak itu bukan satu-satunya cara untuk bisa melakukan risk identifikasi. Ya. Kalau kita kelompokkan ada namanya evidence base. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan literatur review. Contohnya, wah kita nggak tahu nih, kita beli mesin bubut. Nah kita nggak tahu mesin bubut ini ada bahaya apa saja. Menggunakan mesin bubut. Halo? Ya Pak, kedengaran. Masih kedengaran ya? Oke, nah kita beli sebuah mesin bubut. Nah, kita nggak tahu nih bahayanya apa gitu ya. Maka karena kita nggak punya pengalaman, nggak punya knowledge, kita bisa menggunakan literatur review. Misalnya jenis mesin bubutnya adalah dengan kode K5273Z misalnya. Udah kita cari di internet operation manual mesin bubut dengan kode seperti ini. Dari situ bisa kita lihat, oh ternyata di situ ada risiko tangan terjepit, ada risiko chip terlontar, ada risiko misalnya meledak karena panas yang tinggi jika tidak dikasih air pendingin gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita bisa literatur review untuk mendeteksi risiko-risiko yang mungkin muncul dari sebuah activity. Atau paling gampang adalah legal. Contohnya apa? Yang sekarang lagi booming itu kan Permenaker tentang angkut yang terbaru gitu ya, gabungan dari Permenaker 585 dan 585 ya dan 9/2010 gitu ya. Tentang angkut. Nah, di situ cukup jelas bagaimana sekel yang layak, bagaimana sekel yang tidak layak itu cukup jelas di sana. Nah, kita bisa gunakan standar itu sebagai, oh ternyata di lapangan kita ketemu sekel yang sudah benggang sekitar lebih dari 5%. Padahal menurut regulasi maksimum 5% benggangnya. Misalnya tadi jaraknya 10 cm gitu ya, maka maksimum 5% itu berarti setengah senti dia benggang. Gitu. Nah ternyata ini sudah benggang, setengah senti ya, ini sudah benggang 1 cm. Nah maka by legal, kita tidak bisa mendefinisikan ada risiko di situ jika dipakai. Ya. Nah, bisa pakai permen, apalagi standar-standar internasional ya, karena standar atau ISO itu ada 2 tipe, ya, ada 2 tipe standar, ada yang disebut sebagai sistem manajemen atau manajemen sistem, ada yang disebut sebagai standar technical, ya, technical. Nah, yang saya maksud di sini adalah kita pakai technical standar, misalnya persyaratan APD, ya. Persyaratan APD, helm misalnya, helm itu harus kuat menahan sekian ANSI gitu. Nah, maka ketika kita coba dan ternyata tekanan yang belum dibatasi itu sudah belum tercapai tapi sudah pecah, maka menggunakan helm kualitas tersebut tidak memiliki risiko gitu ya. Seperti itu. Atau kita bisa pakai analisa dari data-data historical ya. Kita ada cek ada dari hazard report atau mungkin orang pernah melaporkan ya. Atau dari insiden reporting, mungkin pernah ada kejadian dan investigasi gitu. Atau checklist simpelnya, misalnya saya punya checklist nih, contoh checklist alat berat. Oh di situ kita udah ada standar di sana horn atau bell harus bunyi gitu. Ketika kita cek ternyata tidak bunyi, oke, ini ada potensi risiko muncul di sini. Gitu. Ya. Jadi kita bisa pakai checklist juga atau saat commissioning atau pada saat periodically check atau pada saat kita maintenance untuk mendeteksi risiko yang ada. Ya, ini adalah teknik mengidentifikasi risiko berdasarkan evidence base. Jadi dia ada patokannya, ada panduannya. Nah, terus ada juga yang empirical method ya. Ya. Jadi kita itu dipandu dengan ini. Kita dipandu dengan tool-tool ini.
Ini saya yakin teman-teman sering mendengarnya dan mungkin sebagian udah sering menggunakannya. Tapi dia ini termasuk kategori tool atau teknik risk identifikasi yang empirical method. Di mana kita itu dipandu. Misalnya kalau kita bicara JNSA yang umum, kita dipandu untuk mendeteksi yang namanya hazard atau risiko. Itu mulai dari sekuen paling atas sampai paling akhir, awal sampai akhir. Biasa kan begitu. Kita utarakan dulu tuh di kolom pertama ya. Ini adalah form biasa misalnya. Nah, di kolom pertama itu kita bicara sequence activity. Baru bicara di kolom keduanya adalah resiko. Baru kemudian kontrol, gitu kan ya. Nah, JSA itu membuat kita itu mendeteksi secara sekuensial. Atau HAZOP deh, HAZOP. Teman-teman yang di chemical dan oil and gas terbiasa dengan HAZOP. HAZOP itu juga empirical. Kenapa? Kita itu dipandu secara tool untuk membuat skenario-skenario deviasi gitu kan, deviasi terhadap parameter proses. Misalnya yang paling simple flow misalnya. Ada parameter flow yang kita pantau. Bagaimana kalau misalnya dia itu more flow? Bagaimana kalau dia itu less? Ya kan? Begitu juga dengan parameter-parameter proses lainnya. Jadi kita dipandu untuk mendeteksi secara proses ya, not. Habis itu di situ ada kata pandunya yaitu deviasi. Jika ada deviasi ini apa yang akan terjadi? Begitu juga dengan failure mode event analysis. Biasanya ini di peralatan gitu kan. Oh, jika ini rusak, kira-kira apa lagi yang terjadi? Kenapa? Dan yang lainnya gitu. Yang kita juga di sini kita tidak akan bahas satu persatu. Nanti mungkin kalau memang ada sesi tersendiri kita bisa bahas satu persatu. Ya. Jadi tadi yang pertama adalah evidence based, yang kedua adalah empirical method ya. Di mana di sini kita ada panduan, terpandu dengan menggunakan tersebut kita terpandu untuk melakukan identifikasi risiko. Nah, kemudian ada juga teknik ya yang di mana subjek bahaya tadi itu dibagi menjadi elemen-elemen yang lebih kecil. Ya. Misalnya Ishikawa atau 5Y. Oh, kita udah ketemu nih. Oh, ada risiko Nah, misalnya ada risiko orang terjatuh. Kenapa sampai ada terjatuh kalau kita pakai 5Y? Kenapa sampai terjatuh? Oh, orangnya berada di pinggiran yang terbuka. Kenapa dia berada di pinggiran terbuka? Nah, ada dua akarnya. Pertama, karena dia tidak tahu kalau dia berada di pinggiran. Yang kedua, karena ada handrail yang tadinya ada dicopot, nggak dipasang lagi. Begitu seterusnya, sampai ada 5 pertanyaan. Baru bisa kita berfokus kepada why terakhir yang kita identifikasi sebagai risiko. Ya. Begitu juga dengan Ishikawa ya, tulang ikan ini contohnya seperti ini. Oh, dari sisi mesin ya, bagaimana, mesin bagaimana, metode bagaimana gitu kan ya. Material bagaimana, environment bagaimana, apalagi moral atau apapun lah gitu ya. Kita bla bla sehingga nanti kita mendeteksi risk identifikasinya adalah di sini gitu. Ini yang akan kita lakukan assessment. Kita mendeteksi, kita melakukan identifikasinya ini, kemudian ini akan dilakukan assessment berikutnya. Ya, ada lagi fault tree analysis seperti ini ya. Kalau saya senang banget menggunakan ini, karena apa? Ini logika banget gitu kan ya. Kejadian ini terjadi karena apa? Oh, karena ini kan hubungannya or ya. Karena ada ini atau ada ini gitu. Kalau udah ada hubungan seperti ini jelas. Oh, kalau memang atau berarti dua-duanya harus kita musnahkan. Karena kalau salah satu aja terjadi, ini akan terjadi dan seperti itu. Ya, itu adalah fault tree analysis. Ada lagi juga ETA, event tree analysis. Ya, nanti itu teman-teman bisa googling atau searching. Kalau pengen lihat tool-tool seperti ini, itu bisa dicari di 3010 ya. ISO 3010. 31010, sorry. Saya ulangi, 31010. Nah, ada di situ bisa dikupas tuntas bagaimana teknik-teknik risk identifikasi ya. Saya ulangi. Tadi pertama berdasarkan evidence ya, evidence. Ya. Kemudian ada berdasarkan empirical. Kemudian ini berdasarkan smaller elemen subjek ya, smaller. Subjek yang dibuat jadi lebih kecil lagi gitu, sehingga kita bisa lebih detail terhadap itu. Ada lagi satu lagi,
perception. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita tidak punya pengalaman. Tapi sepertinya dirasa-rasa ada gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, kita gunakan persepsi. Ya. Kita gunakan persepsi. Tadi dari sekelompok orang pintar tadi, kita ajak mereka melakukan berpersepsi menurut sudut pandang mereka, kemudian kita lakukan penilaian risiko. Ya, dari risiko identifikasi tadi kita lakukan penilaian risiko. Ya. Atau teknik untuk imaginative thinking ya. Jadi seperti ini, mungkin kalau Anda pernah lihat software ALA, ini cukup teknis banget gitu. Biasanya oil and gas karena risiko ledakan di sana itu tidak hanya bicara tentang orang, tapi bicara tentang bisnis gitu. Sehingga mereka cukup konsen dengan asesmen yang sifatnya itu imaginative thinking. Jadi harus benar-benar, kenapa? Sedikit saja action yang akan ditetapkan nanti, itu akan mempengaruhi seberapa banyak uang atau investasi yang akan dikeluarkan. Jangan sampai nanti investasi dilakukan sia-sia. Maka harus betul-betul teknis, harus jelas bagaimana skenario-nya pada saat melakukan identifikasi. Oke, ada ini biasanya software ya, ada Aloha, ada HiSys dan yang lain-lain. Nah, kalau kita wrap up proses identifikasi, nah saya sebenarnya lebih suka gini. Saya coba cari contoh ya, barang deh. Oke, teman-teman bisa melihat ini nggak nih? Halo. Nah ini ya. Saya sering kalau misalnya offline training saya akan tunjukin botol gitu kan. Kalau botol ini kalian lihat dari sudut pandang ini, maka kalian akan mengatakan apa bentuknya. Kalau ini kayaknya bentuknya segi 4 gitu kan. Oke, kalau gitu ya, saya Pak. Ya. Gimana Mbak Ranti? Oke, saya lanjut ya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ganti sudut pandangnya seperti ini gitu ya? Maka orang-orang akan mengatakan, bentuknya Pak, bentuknya adalah bulat. Gitu. Kalau saya buat seperti ini, beda lagi gitu. Begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya saya gonta-ganti sudut pandangnya, semakin banyak sudut pandang maka akan semakin lengkaplah bentuk 3 dimensi dari dari botol ini gitu ya. Oh, sorry, mungkin sebagai teman-teman ada yang tidak melihat jendela ya. Oke. Saya kasih contoh nih. Sebuah botol minuman gitu kan ya. Yang seperti ini. Aduh, jelek banget gambarnya. Ini 2 dimensi. Kalau misalnya kita suruh melihat dari sudut pandang ini, gitu ya, maka orang akan melihat adalah sebuah botol yang tampaknya seperti ini. Ya. Oh, dia adalah segi 4. Tapi kalau kita lihat dari atas, maka terlihatnya seperti ini. Gitu. Oh, bentuknya bulat. Terus kalau kita lihat dari samping, oh, bentuknya persegi panjang. Nah, semakin banyak sudut pandang kita lihat, maka semakin lengkaplah profil 3 dimensi dari alat ini. Nah, sama juga dengan risk identifikasi. Kalau kita bicara ideal, harusnya semakin banyak tool risk identifikasi yang kita gunakan, maka akan semakin lengkap profil resiko yang bisa kita identifikasi di dalam kegiatan bisnis kita. Contoh, kalau untuk peralatan, kita pakai FMEA, kita pakai checklist, kita pakai what if, sama kita pakai standar parameternya evidence base gitu kan ya. Ya, misalnya ada mesin gitu kan ya. Kita FMEA gitu. Udah banyak, tapi hanya pakai dari peralatan. Sementara FMEA nggak bisa. Halo? Ya. Oke, sementara FMEA nggak bisa mendeteksi bahaya yang ada di sistem atau prosedur yang terkait dengan peralatan tadi. Gitu. Maka untuk bisa mendeteksi itu kita gunakan JSA atau what if. Oke, sudah dapat prosedurnya, ketemu bahaya prosedur, ketemu bahaya peralatan. Orangnya, oke, kita perlu buat JSA terhadap orangnya, atau TRA, atau mungkin ruler reba misalnya, atau medical check up kalau kita bicara tentang risiko kesehatan. Oh, sudah selesai, prosesnya. Oke, kita gunakan HAZOP, atau JSA lagi, proses kita JSA juga bisa gitu kan ya. Atau misalnya bow tie bahkan, kita bow tie-kan gitu. Kita cari penyebab sampai kemungkinan terburuk impact-impactnya gitu ya, dari dalam sebuah diagram bow tie gitu. And so on. Jadi idealnya nih saya bicara, idealnya kita assessment nggak bisa berhenti dalam satu tool.
kalau kita benar-benar ingin memerangi risiko. Tapi seiring dengan berjalannya pengalaman gitu ya, kita akan mengenal mana tool risk identifikasi yang paling tepat. Artinya gini, kalau kita memang nggak bisa mencapai 100%, ya minimal 80% itu bisa mengcover risiko yang akan kita hadapi. Gitu. Nah, perusahaan itu setelah berjalan sekian lama, dia akan menemukan polanya. Oh, yang paling tepat, yang umumnya orang menyimpulkan paling tepat adalah YSA. Ini biasanya 80% dia bisa mengcapture risiko terhadap si pelaku pekerjaan. Baru setelah JSA, mereka menambahkan sisanya, ditambah AZO, boleh untuk proses, ditambah FMEA, untuk target mesinnya, boleh, gitu kan ya. Begitu ya, teman-teman. Jadi, sebetulnya kalau kita ingin menangkap 100% profit bahaya, ya sudah semua. Kalau bisa sebanyak mungkin tool kita pakai sehingga kita bisa menangkap. Tapi ini kondisi yang ideal sekali. Sementara ingat, bisnis itu cannot wait. Ya, bisnis must run, but safely gitu. Bisnis harus jalan, tapi aman. And cannot wait for long time gitu. Jadi kita harus bisa melakukan, ya, inilah seni ya, seni. Kalau bahasa yang sering saya pakai, jadi orang ketiga itu kita melakukan seni terhadap science. Ini adalah science. Yang kita pelajari adalah science, ilmu pengetahuan. Tapi harus ada seni untuk menentukan science mana yang paling tepat. Ya, begitu teman-teman. Nah, ini ada sedikit diskusi. Kali ini kita nggak akan buat dalam breakout room gitu ya. Ini teman-teman aja. Ini nanti kalau ada teman-teman yang mau menjelaskan, mau men-sharing, akan saya kasih satu voucher gratis lagi. Tadi Mbak Denti sudah ada satu voucher kita berikan kepada peserta Mbak Denti. Nah ini sekarang berikutnya adalah seperti ini. Saya kasih waktu 1 menit ya, teman-teman mengamati gambar ini. Ini saya perbesar ya. Silakan diamati teman-teman. Tadi ada 4 metodologi ya, ada 5 metodologi bagaimana melakukan misidentifikasi gitu ya. Bisa dengan evidence based, bisa juga dengan empirical, bisa juga dengan divided into smaller concern gitu kan ya. Terus juga ada yang sifatnya imajinatif gitu kan ya. Nah, dan itu di situ macam-macam tuh di dalamnya. Oh, bisa pakai AZO, DSA, FTA dan macam-macam. Nah, tugasnya adalah silakan teman-teman deteksi dari semua gambar ini. Semua gambar ini silakan dideteksi. Kira-kira misalnya untuk kegiatan ini, saya pakai tool apa ini? Kegiatan ini, saya pakai tool apa ini? Kegiatan ini, saya pakai tool apa ini? 1 menit. 1 menit itu bukan waktu yang cukup, tapi saya kepengen teman-teman bisa mendefine sebanyak-banyaknya. Ya, silakan ditulis di kertas boleh, atau misalnya teman-teman pakai laptop, silakan ditulis di Word juga boleh, di PowerPoint boleh. Saya kasih waktu 1 menit untuk melakukan identifikasi, kira-kira saya akan identifikasi bahaya ini pakai tool apa. Saya akan identifikasi risiko ya, risiko ini menggunakan tool apa. Gitu kira-kira. Dimulai dari sekarang ya, Mbak Dainti ya. Silakan dilakukan ya. 1 menit lagi akan kita panggil. 1 menit lagi akan kita panggil untuk presentasi. Dari sekarang, Bapak Ibu, kiranya yang ada di layar ini apa yang diidentifikasi. Apabila sudah siap kurang dari 1 menit juga monggo untuk bisa mempresentasikan, boleh ditulis, boleh dicat juga di chat mungkin. Ya, saya sambil nunggu sambil minum lah ya. Nunggu teman-teman, kalau ada gorengan silakan dimakan. Gorengan kopi silakan dinikmati. Yang ada di layar. Oh ya, buat teman-teman yang Bapak Ibu. Teman-teman yang menyaksikan YouTube jangan lupa di subscribe ya. Subscribe. Supaya nggak ketinggalan acara-acara kita. Masih setia menanti ya. Iya, lagi sudah mau selesai Pak, 1 menit. Sudah mau selesai 1 menit? Oke. Belum selesai tapi kan?
Iya, memang di jalan, hanya diskusinya saja yang selesai. Monggo, Bapak Ibu kalau ada yang masih bisa menjawab, lumayan kalau ada voucher, jadi voucher bisa ikut kegiatan Menshare selanjutnya, dan gratis, silahkan memilih. Enak banget kan ikut kegiatan Menshare, Bapak Ibu? Hari ini gratis, besok gratis lagi. Tapi kalau bisa jawab. Ya. So, udah habis belum Mbak Indi? Sudah 1 menit? Oke. Saya lepas anunya ya, Sampun share Pak, screen-nya. 5 detik lagi. 5, 4, Silakan. 3, 2, 1. Oke, silakan. Ada yang ingin menjawab, Bapak Ibu? Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Silakan. Dapat voucher loh. Silakan 1 orang. Langsung ngomong boleh, rasain boleh. Pak Esa sudah mengangkatnya. Atau Bu Yuniati? Sudah mengangkatnya dan ingin mengutarakan hasilnya. Bu Yuniati. Mana Bu Yuniati nih? Yang mana nih? Ayo teman-teman, silakan. Salah satu. Pak Syairul. Lumayan ini akan ada voucher dari kami gratis. Eman-eman loh, voucher Ada gratis yang kami loh. sediakan tapi baru Pak Dirgantara yang mendapatkan. Iya. Kayaknya Pak Sudi nih. Nah. Pak Sudi, ya. Ya, selamat malam, Pak. Saya nggak nulis. Saya melihat aja, Pak, jadi pekerjaannya adalah bekerja di ketinggian rata-rata, dan untuk mengidentifikasi risiko yang paling mudah ya pakai diagram Ishikawa lah, Pak. Jadi kita consider divided into smaller elemen, Pak. Jadi bekerja di ketinggian, risikonya adalah terjatuh. Kita mulai mengidentifikasi dari elemen-elemen yang paling kecil, Pak. Salah satunya pijakan kita bagaimana, apa yang kita pakai alatnya, apakah betul di sebuah platform yang sudah terlindung dengan railing apa belum, gitu. Ada tadi kan yang di atas truk masang terpal, itu kan masih banyak sekali risiko-risiko yang bisa menyebabkan kita celaka di situ. Kira-kira itu, Pak. Jadi pakai diagram Ishikawa lebih cepat dan lebih mudah itu, Pak. Jadi cukup Ishikawa aja gitu ya Pak. Hanya untuk jatuh saja gitu ya. Untuk yang lain ada nggak yang bisa kita pakai? Terkait dengan mesinnya misalnya, peralatannya. Ya paling cepat itu Pak, sama ini empirical method, Pak. Bisa jadi dari pengalaman-pengalaman itu, pengalaman-pengalaman yang terjadi, bahwasanya terjadi di beberapa daerah memasang lampu dengan memakai begu gitu, akhirnya terjatuh dan sebagainya. Dari berita-berita yang ada itu kan juga menjadi sebuah empirical method ya Pak ya. Kemudian juga bagaimana kita bekerja di ketinggian di scaffolding tersebut, atau kita berada dalam suatu ruangan itu, kemudian di sebelahnya ada truk yang berjalan dan menabrak ruangan kita juga sebuah pengalaman banyak, Pak. Ya, oke, sip. Terima kasih banyak Pak Sudi nih. Terima kasih. Pak Sudi perlu kita kasih voucher gratis nih, Mbak Dayan. Tolong dicatat ya. Oh iya. Ya, siap. Selamat kepada Pak Sudi. Terima kasih, Pak. Baik, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kembali ke gambar tadi ya, mana gambar tadi nih? Ya. Bentar ya, saya anukan lagi gambarnya. Ya, ada sebenarnya ada banyak tool gitu ya. Makanya saya bilang, mungkin menurut pengalaman atau mungkin menurut historical yang didalami oleh Pak Sudi tadi, yang paling simpel adalah menggunakan Ishikawa. Ya, fine, silakan gitu. Hampir semuanya di sini bicara mereka melihat risiko jatuhnya gitu. Maka di ujung Ishikawa ya, di ujung Ishikawa. Nih. Misalnya ini diagram ikan ya, mungkin kelihatan ya. Nah,
Di sini adalah terjatuh bicaranya kan. Terjatuh. Nah, baru dibagi-bagi. Terjatuh karena apa, karena apa, karena apa, karena apa, dan kenapa, sampai akhirnya terdapatlah beberapa resiko-resiko penyebab sehingga terjadi resiko besar yang namanya terjatuh. Begitu kira-kira Pak Sudi ya. Tapi sebenarnya akan lebih lengkap lagi kalau kita bisa menggunakan tool-tool yang spesifik, misalnya terkait dengan pekerjaan ini. Ya. Pekerjaan ini misalnya ya, yang tadi dikasih contoh masang lampu, ya. Ini kan bukan masang lampu ya. Yang paling simpel ya pakai JSA, katanya JSA bisa melihat. Atau kita bisa melihat dari sisi FMEA-nya peralatan ini. Kalau digunakan seperti ini, apa yang akan terjadi kalau dia salah mencet, dia kira rem, ternyata dia malah mencet gas, gitu kan? Apa yang akan terjadi dengan orang ini, gitu kan? Terus juga contoh lain misalnya, fault tree analysis, ya, fault tree analysis, misalnya ada kejadian seperti ini, ya, orang ada di dalam toilet ditabrak oleh alat berat, gitu kan? Kita bisa mendeteksi kenapa dia tertabrak, karena ini dan ini. Oh, kenapa? Karena ini dan ini, karena ini dan ini. Ya, jadi bagus sekali Pak Sudi. Dan saya kira teman-teman juga mungkin sudah punya bisa mendeteksi tool-tool yang lebih lengkap, gitu ya. Nah, bisa nggak pakai Azov? Nah, ini banyak banyak pendapat ya. Kalau istilahnya dalam hadis itu ada banyak sudut pandang ya terhadap Azov. Gitu. Orang yang terbiasa menggunakan Azov di proses oil and gas dan chemical, mereka cenderung mengatakan Azov hanya bisa dipakai di oil and gas dan chemical. Padahal kalau kita lihat di standar BS-nya itu tidak didefinisikan harus chemical atau oil and gas, gitu kan ya. Di situ kata kuncinya adalah proses. Proses, gitu. Apa definisi proses? Ada dua. Definisi proses itu bisa dilihat ya, yaitu adanya movement. Ya, ada movement. Sorry. Dan adanya change material. Ini bisa secara fisik, bisa secara chemical, ya, atau mungkin secara biologi. Nah, selama ada dua unsur ini, atau salah satu unsur ini, kita bisa pakai Azov. Karena apa? Setiap movement pasti ada parameter. Setiap perubahan pasti ada parameter, betul? Contoh misalnya. Nah, contoh. Kita menggunakan Azov. Ini ada movement. Oh, dia dari sini menuju ke sini, kemudian dia ke sana. Ayo kita bahas node-nya. Node-nya adalah movement pertama misalnya, dari sini ke sini. Parameternya apa? Speed. Bagaimana kalau ada more speed? Ya. Bagaimana ada kalau less speed? Ya. Parameter berikutnya apa? Brake. Bagaimana kalau dia no brake? Bagaimana dia kalau dia quick atau incident brake? Nah, seperti itu. Jadi setiap ada movement atau ada perubahan, ya kita bisa menggunakan Azov sebagai analisanya. Ya, itu kira-kira gambaran tentang pembahasan ini. Dan diingatkan sama moderator, sudah jam 21.19 Pak. Sementara schedule kita adalah sampai setengah 10 ya. Padahal ini materi masih ada ini. Gimana teman-teman? Kita akhiri atau kita lanjut dulu nih? Saya butuh pendapatnya. Lanjut Pak. Lanjut ya. Komandan. Lanjut. Kembali. Lanjut Pak. Sampai jam 12 nggak apa-apa juga dilanjut. Sampai jam 12 nggak apa-apa Pak. Oke. Semakin malam semakin asik ya, semakin panas ya. Pak Alfian. Iya Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih risk identifikasi tadi ya. Kita tadi masih risk identifikasi. Sekarang kita masuk ke dalam tahapan berikutnya. Setelah kita mendeteksi adanya resiko ini ada banyak risikonya. Banyak risiko kita deteksi dengan banyak tool tadi ya. Saya ulangi sedikit, kita kembali ke halaman ini. Nah, kita pakai ini semua gitu ya. Muncullah risiko. Wah, ada banyak sekali risiko. Gitu. Nah, muncullah penyakit berikutnya ya. Ini bagi manusia maupun bisnis. Ketika dia melihat ada banyak masalah di depannya,
biasanya cenderung seperti apa teman-teman? Saya yakin teman-teman yang berpengalaman di pekerjaan ini pasti memiliki memiliki situasi yang sama. Kalau kita melihat banyak sekali masalah, apa yang terjadi biasanya? Apa yang terjadi ketika kita melihat ada banyak masalah di depan? Biasanya apa? Kalau saya, saya perjelas lagi. Kita ini sedang bergerak dari sini menuju ke titik ini gitu kan ya. Tapi saat bergerak itu kita ketemu banyak masalah. Kita melihat ada kemungkinan masalah. Biasanya apa yang terjadi? Menghindar, Pak. Kalau bisa menghindar, masalahnya kita perlu ke sini, maka harus kita hadapi masalah. Kita cari prioritas. Selesaikan, Pak. Selesaikan dulu, Pak. Refleksnya adalah berhenti, Pak. Betul nggak? Coba kita kecil. Nah, kalau kita lagi kerja dikasih lo, ujung-ujungnya harus mata saya. Sambutan, nggak jalan. Nah, sama. Sebenarnya bagus ketika kita sebelum jalan mendeteksi ada masalah. Tapi ini akan menjadi benar-benar masalah ketika kita melihatnya sebagai satu kesatuan masalah, kumpulan masalah yang sangat besar dan banyak. Gitu. Itulah dia kenapa setelah kita mendeteksi masalah kita perlu melakukan analisis, begitu ya teman-teman ya. Kita melakukan analisis ini untuk mulai memilah-milah, untuk mulai mendefinisikan. Oke, ini masalah benar-benar masalah atau tidak? Atau kalaupun misalnya benar-benar masalah, penting banget atau enggak? Nah, kita melakukan risk analysis itu. Ya, kita lihat apa 31.000 mengatakan terhadap risk analysis. Jadi tujuannya adalah untuk secara komprehensif, ya, menganalisa, ya, untuk menganalisa karakteristik secara komprehensif dari data coverage, ya, termasuk jika dimungkinkan ada level risiko. Nah, jadi level risiko itu menjadi bagian dari risk analysis. Jadi misalnya ada banyak masalah yang tidak pasti, saya tambah orang. Sebentar. Oke. Nah, nih misalnya ada banyak masalah yang kita hadapi. Ini kita nih, kita melihat sana. So, ada banyak masalah. Nah, masalah ini kita perlu mendeteksi secara naturnya. Ini sebetulnya probability-nya seperti apa ya? Risikonya ini menjadi risiko, levelnya menjadi level besar atau kecil atau tidak gitu. Sehingga kita harapannya nanti kita tidak lagi melihat ini sebagai sebuah kesatuan yang besar, tapi kita bisa melihat mana yang benar-benar terang. Oh, ya sudah, saya konsen terhadap ini saja. Yang lain, ya saya accept dulu nanti gitu ya. Itu kita bicara di evaluasi. Ya. Dan analisis ini nanti menjadi data untuk kita melakukan risk evaluasi. Gitu. Itu tadi kita accept atau tidak. Nah, kita accept atau tidak gitu, atau misalnya kita perlu lakukan follow up atau kita biarkan saja gitu, untuk menentukan apakah perlu di-treat atau tidak risiko-risiko tadi gitu. Ya, itu prinsipnya. Nah, pada saat kita melakukan risk analysis itu bisa dipengaruhi oleh ya, berbagai segmen dari pendapat gitu ya. Juga ada bias-bias terhadap pemahaman dari sebuah risiko, terus juga ada persepsi dari risiko, judgment dari orang-orang yang merasa ahli gitu kan ya, itu sangat mempengaruhi sekali ketika kita melakukan risk analysis. Ya contoh misalnya gini, contoh. Tadi saya bicara tadi yang orang semua, teman-teman semua akan bisa enak memahaminya ya. Orang yang pemain sirkus yang menyeberang tali gitu kan ya. Ketika saya sebagai orang ketiga yang nggak ngerti bagaimana tekniknya itu, saya melihat ini adalah risikonya tinggi gitu. Saya melakukan risk analisisnya, tapi menurut orang yang biasa mengerti di sirkus, ya.
mereka bisa mendefinisikan ini tidak tinggi, ini sedang, atau bahkan ada beberapa jenis bisa tinggi, bisa sedang. Ya. Jadi ada banyak sekali yang mempengaruhi proses yang namanya risk analysis ya. Ya. Tapi hal-hal mempengaruhi ini perlu dipertimbangkan dan didokumentasikan. Nah, ini menjadi kata kunci. Kenapa? Karena kalau nggak didokumentasikan, maka ini akan berhenti sebagai opini saja.